Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai analisis yang telah kami lakukan terhadap proyektor Epson IB970. Boleh next? Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Aisyah Nilia Septa dengan NIM 22108172200007. Saya Elena Rosalina dengan NIM 2210817220020. Saya Maulida Sari dengan NIM 2210817121200011. Saya Siti Ainur Rahmawati dengan NIM 22108722200029. Dan saya Wanda Karlianti dengan NIM 2210817220034. Berikut ini adalah materi yang akan kami bawakan dan kami jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah mengenai hal baik dan dari cara bekerja proyektor. Kemudian yang kedua adalah pengalaman penggunaan dari proyektor itu. Yang ketiga adalah interaksi mikro yang didukung oleh proyektor. Keempat adalah usability dan user experience dari proyektor. Dan yang terakhir yang kelima adalah peningkatan yang mungkin dilakukan terhadap proyektor. Berikutnya adalah materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hal baik penggunaan proyektor. Yang pertama, sangat mudah untuk dioperasikan. Proyektor A14 sudah berada di tempatnya, yakni digantung di plafon sehingga tidak bisa dipindah-pindah lagi. Yang kedua, menampilkan layar yang besar. Proyektor menampilkan gambar atau video dalam skala besar. Materi menjadi tersampaikan dengan jelas, membantu audiens untuk lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Yang ketiga, proyektor dilengkapi dengan speaker. Proyektor A14 dilengkapi speaker dengan format audio monospeaker sehingga memadai untuk menampilkan objek yang memerlukan pemutaran suara. Yang keempat, dapat berinteraksi dengan layar proyeksi. Mempermudah proses interaksi, kita dapat berinteraksi dengan layar proyeksi, menulis atau menggambar pada layar, sangat berguna dalam pendidikan terutama pada saat presentasi. Next. Hal buruk penggunaan proyektor. Yang pertama, ketergantungan pada cahaya. Ketergantungan pada pencahayaan. Proyektor sangat membutuhkan kondisi pencahayaan yang baik untuk memberikan kualitas gambar yang opsional. Semakin gelap pencahayaan, maka akan semakin jelas gambar yang ditampilkan. Yang kedua, keterbatasan resolusi. Proyektor A14 memiliki batasan resolusi tertentu sehingga tidak dapat menampilkan detail yang lebih halus atau tampilan teks yang dengan font yang kecil. Yang ketiga, layar berwarna kuning. Proyektor A14 menampilkan layar berwarna kuning karena kabel VGA proyektor yang longgar. Selanjutnya itu pengalaman pengguna. Proyektor Epson EB970 sering digunakan sebagai alat pendukung proses pembelajaran. Bukan hanya dosen yang menggunakannya untuk menampilkan materi yang akan dibahas pada saat kelas berlangsung, mahasiswa pun turut menggunakannya untuk melakukan presentasi. Melalui proyektor, kita dapat memperlihatkan objek, materi, presentasi, hingga video kepada seluruh audiens yang berada dalam ruangan, karena proyektor membantu menampilkannya menjadi layar yang lebih besar. Dalam penggunaan kedua proyektor tersebut, tentunya pernah terjadi beberapa kendala. Berdasarkan pengalaman, untuk menggunakan proyektor tersebut diperlukan konverter HDMI to VGA, karena rata-rata laptop pengguna tidak memiliki port VGA. Kadang, pada beberapa laptop pun, proyektor tidak dapat menampilkan objek, sehingga harus menggunakan laptop pengguna lain yang bisa, atau laptop pengguna yang memiliki port VGA. Permasalahan lainnya terdapat pada kabel VGA proyektor yang longgar, sehingga ada kalanya proyektor tidak menampilkan objek secara maksimal, di mana layar menjadi berwarna kuning. Di antara kedua proyektor yang disediakan, kadang hanya salah satu proyektor saja yang dapat menampilkan objek dari layar. Yang satunya tidak dapat menampilkannya, diketahui karena tidak menemukan sinyal. Selanjutnya, interaksi mikro yang didukung oleh proyektor. Yang pertama, menampilkan gambar atau video. Interaksi paling dasar adalah kemampuan untuk menampilkan gambar atau video dari sumber data seperti laptop.
Pengguna dapat mengontrol apa yang ditampilkan dan mengubah gambar atau video yang diproyeksikan. Yang kedua, menyesuaikan resolusi dan fokus. Pengguna dapat mengatur resolusi proyeksi dan fokus gambar agar sesuai dengan ukuran dan jarak proyeksi yang diinginkan. Hal ini memungkinkan penyesuaian gambar untuk mencapai kualitas terbaik. Lalu yang ketiga, mengganti sumber input. Proyektor seringkali memiliki beberapa port input seperti HDMI, VGA, USB, atau nirkabel. Pengguna dapat beralih antara sumber input ini untuk memproyeksikan konten dari berbagai perangkat. Selanjutnya, kontrol kejelasan dan kontras. Pengguna dapat mengatur kecerahan, kontras, dan warna proyeksi agar sesuai dengan kondisi pencahayaan di lingkungan proyeksi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas gambar. Selanjutnya, menggunakan remote control. Proyeksi dilengkapi dengan remote control yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol semua fungsi proyektor dari jarak jauh. Yang terakhir, mengatur suara. Proyektor dilengkapi dengan speaker internal atau port audio yang memungkinkan pengguna mengatur volume suara proyeksi. Next. Apakah proyektor tersebut menyenangkan, mudah, dan jelas digunakan akan tergantung pada kualitas dan desain dari alat tersebut, serta pengaturan dan penggunaan yang tepat. Proyektor yang baik akan memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan serta tampilan yang jelas dan tajam. Penggunaan yang menyenangkan juga tergantung pada faktor-faktor seperti kecerahan proyeksi yang memadai, kontras yang baik, dan kemampuan untuk menyesuaikan gambar sesuai kebutuhan. Selain itu, faktor kenyamanan seperti pengoperasian yang mudah juga berperan penting dalam membuat alat proyektor menjadi alat yang menyenangkan untuk digunakan. Next. Selanjutnya adalah usability goal yang ingin dicapai oleh perangkat. Usability goal yang dicapai adalah effectiveness and efficiency. Itu ya dimana bagaimana perangkat secara efektif dan efisien dapat menghubungkan ke perangkat luar maupun dalam memproyeksikan gambar. Selanjutnya ada safety, yaitu ke perangkat baik di bawah, ketika di bawah itu dapat tahan terhindar dari benturan atau goncangan. Juga dapat memiliki ketahanan terhadap goresan dan debu. Selanjutnya adalah utility, bagaimana perangkat dan fitur-fitur dalamnya dapat bermanfaat dalam menjalankan tugasnya, yaitu memproyeksi gambar maupun video. Selanjutnya learnability, yaitu bagaimana fitur-fitur dalam perangkat itu mudah dipelajari baik dari berbagai kalangan pengguna. Selanjutnya adalah memorability. Fitur-fitur yang mudah dipelajari juga diharapkan dapat mudah untuk diingat oleh user. Next. Selanjutnya ada user experience yang diinginkan dari penggunaan perangkat yang diharapkan dari feedback oleh user ialah helpful, di mana perangkat dapat bisa membantu user dalam memproyeksikan gambar, video dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan maupun pendidikan. Selanjutnya ada supporting creativity, di mana proyektor diharapkan dapat membangun kreativitas pengguna dan dapat menarik perhatian pengguna-pengguna lainnya, yaitu entertainment. Selanjutnya adalah user experience yang dihindari, yaitu confuseness, di mana ketika pengguna menggunakan proyektor ini sangat tidak diharapkan apabila pengguna menghadapi kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap fitur-fitur yang ada. Selanjutnya ada not satisfied atau unpleasant, di mana pengguna merasa tidak puas dengan adanya fitur-fitur seperti fitur yang tidak terlalu berguna ataupun fitur-fitur yang tidak ada disediakan. Next. Baik, materi berikutnya atau sekaligus yang terakhir yaitu adalah mengenai peningkatan yang mungkin dilakukan terhadap proyektor. Nah, ini berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah dengan menambahkan fitur wireless. Berdasarkan pengalaman penggunaan dari proyektor tersebut, umumnya banyak laptop yang mengalami kendala dalam penyambungannya karena proyektor tersebut itu hanya memiliki port VGA, sedangkan saat ini itu banyak laptop yang sudah tidak tertanam port VGA melainkan tertanamnya port HDMI. Sehingga dibutuhkan konverter VGA ke HDMI untuk menggunakannya. Nah, selain itu juga beberapa laptop itu terkadang tidak dapat terhubung ke proyektor walaupun memiliki port VGA, entah itu mungkin karena portnya atau kabelnya atau dan lain sebagainya.
Nah, dengan menambahkan fitur wireless tersebut, ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat kompatibel dengan ponsel, yang mana sejauh ini proyektor Epson EB970 itu hanya dapat terhubung dengan laptop atau komputer, di mana jika kita tuh sedang presentasi atau sedang menjelaskan sesuatu, maka dibutuhkan operator untuk mengamati tampilan layar, untuk mengganti tampilan slide-slide-nya. Ini sehingga kita tidak bisa misalnya menjelaskan sambil berjalan, sambil mengarahkan. Kita jadi hanya bisa mengganti slide melalui satu posisi dan tidak bisa berjalan-jalan. Nah, dengan kompatibel dengan ponsel ini, kita bisa menjelaskan sambil berjalan, sambil menerangkan lebih lanjut mengenai apa yang dipresentasikan hanya dengan mengganti slide melalui handphone. Mungkin bisa di next. Itu adalah materi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.